Pertamina memblokir setidaknya 232.000 kendaraan se-Indonesia yang terindikasi menyalahgunakan BBM bersubsidi. Direktur Utama Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan mengatakan, ada konsumen nakal yang menggunakan aplikasi My Pertamina untuk mendapatkan BBM subsidi dengan cara memasukkan data yang berbeda. Rifa memastikan pengawasan dan peningkatan layanan akan terus dilakukan, terutama menjelang libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Ia juga berjanji akan terus memaksimalkan penerapan sistem barcode kepada konsumen yang membeli BBM di SPBU. Jika ditemukan terdapat konsumen yang data kendaraannya berbeda, maka akun pelanggan akan langsung diblokir. Pertamina juga akan berkoordinasi dengan Korlantas Polri untuk mendata kendaraan yang tidak membayar pajak kendaraan. Bagi konsumen yang belum membayar pajak kendaraan, maka konsumen tersebut tidak akan dapat mendaftarkan kendaraannya di aplikasi My Pertamina. Sebelumnya, Rifa menyebut pihaknya telah menindak lebih dari 400 SPBU yang menyalahgunakan penyaluran Pertalite dan solar subsidi. Pihaknya telah menyetop pasukan dan menjatuhkan denda 14,8 miliar rupiah. Kabar gembira, sejumlah ruas tol di Jawa dan Sumatera bakal dioperasikan secara fungsional alias gratis saat libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menyatakan, sejumlah tol bakal dioperasikan demi mendukung kelancaran arus lalu lintas yang kerap meningkat saat musim liburan. Ruas tol tersebut diantaranya Japek 2 Selatan Seksi 3, Tol Solo Jogja ruas Kartasurya Karanganom, hingga Tol Binjai Langsa Seksi Kuala Bingai Tanjung Pura. Selain ruas tol yang beroperasi secara fungsional, untuk mendukung kelancaran arus Nataru 2024, pelebaran beberapa ruas jalan tol juga sudah rampung. Basuki merinci, penambahan ruas tol A dan B tepatnya di ruas tol Cikampek Palimanan juga sudah berhasil diselesaikan. "31 provinsi telah selesai menetapkan upah minimum provinsi tahun 2024. Dengan ini, berarti masih ada 7 provinsi yang belum menetapkan UMP. Adapun 7 provinsi yang belum mengumumkan UMP, yakni Kalimantan Tengah, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyebut ketujuh provinsi diminta untuk segera mengumumkan upah minimum provinsi mereka. Terkait UMP yang sudah ditetapkan, terdapat 3 provinsi yang menetapkan UMP 2024 tidak sesuai dengan ketentuan pengupahan. Hal ini jelas tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang pengupahan. Meski begitu, Ida mengapresiasi kerja keras pemerintah provinsi yang telah menetapkan UMP 2024 tepat pada waktunya. Perekonomian Singapura pada kuartal ketiga tahun 2023 tumbuh lebih baik dari yang diperkirakan. Pemerintah juga memperkirakan pertumbuhan meningkat pada 2024 yang memberikan tanda bahwa pemulihan berjalan baik dan resesi tidak mungkin terjadi. Pada kuartal ketiga 2023, ekonomi Singapura tumbuh 1,4% dari kuartal sebelumnya. Angka tersebut lebih tinggi dari perkiraan awal yang tumbuh 1%. Sementara itu, secara tahunan ekonomi negeri jiran itu tumbuh 1,1%. Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Singapura menyatakan perekonomian tumbuh 0,7% dalam 3 kuartal pertama tahun ini. Hal ini mendorong pemerintah merevisi perkiraan pertumbuhan ekonomi 2023 di level 1% dari sebelumnya di rentan 0,5 hingga 1,5%. Lebih lanjut, Kementerian memprediksi ekonomi negeri Singa juga dapat tumbuh hingga 1,3% di tahun 2024. Pengadilan London Inggris memutuskan perusahaan Sony Interactive Entertainment atau SIE harus membayar 6,3 miliar pound sterling atau setara 122 triliun rupiah kepada pengguna konsol PlayStation yang membeli game di PlayStation Store. Gugatan tersebut berkaitan dengan monopoli konsumen dan layanan add-on dengan harga yang tinggi. Tahun lalu, Sony digugat oleh hampir 9 juta orang di Inggris yang telah membeli game digital atau konten tambahan melalui Sony PlayStation Store. Pengacara konsumen Alex Neil menggugat Sony yang harus membayar 5 miliar pound sterling ditambah bunga. Dia mengatakan perkiraan total kerugian mencapai 6,3 miliar pound sterling dan pengajuan ke pengadilan bulan lalu. Sementara itu, pengacara Sony berpendapat kasus tersebut memiliki kekurangan dari awal hingga akhir. Untuk itu, dia menilai kasus tersebut harus dibatalkan.
Meski demikian, Pengadilan Banding Persaingan memutuskan kasus tersebut dapat dilanjutkan pada 21 November 2023.